Kemenkes menilai banyak faktor yang menjadi penyebab keracunan massal ratusan siswa setelah mengkonsumsi menu MBG dari SPPG Wonodadi pekan lalu. Hal ini disampaikan Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes saat melakukan investigasi dan pembinaan di SPPG pada Selasa, 13 Januari 2026. Perwakilan dari Ditjen P2P Kemenkes, Izzi Ashari, menunjuk pengolahan penyajian hingga pendistribusian MBG yang diterima di sekolah-sekolah. Namun yang perlu ditekankan adalah bahan baku dan cara penyimpanan produk perlu diperhatikan sesuai SOP. Hasil kajian di SPPG Wonodadi, pengolahan pangan MBG lebih baik bahkan proses pengolahan sudah siap hanya dalam kurun waktu 2 jam. Sebagai informasi, sebenarnya produk pangan olahan aman untuk dikonsumsi maksimal 4 jam setelah diolah. Setelah melebihi batas waktu itu bergantung teknik penyimpanan, namun perlu dicatat tidak semua bahan pangan dapat disimpan terlalu lama. Misalnya makanan yang mengandung protein. Apalagi menu soto ayam dengan telur menu MBG yang dimakan siswa berdampak gejala keracunan mulai mual, pusing, muntah, panas hingga diare. Hasil pengawasan dan pembinaan di SPPG Wonodadi akan dilaporkan ke stakeholder terkait, yaitu BGN selaku yang berwenang terkait program MBG. Pengawasan SPPG harus rutin dilaksanakan guna mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan. Sebelumnya, sebanyak 106 SPPG ditargetkan berdiri untuk memenuhi penerima manfaat program MBG di seluruh wilayah Kabupaten Mojokerto. Diperiksa tadi apa aja, Pak? Dikit aja, Pak, yang diperiksa. Yang dicek apa gitu aja, Pak? Nah, kita bukan ngecek. Ya? Jadi di sini kita melakukan pembinaan terhadap SPPG yang sudah terjadi keracunan pangan itu aja. Jadi kita melakukan pengawasan pembinaan supaya SPPG kalau beroperasional lagi lebih baik sesuai syarat-syarat sertifikat layak higienis sanitasi. Apa Pak yang tadi sempat jadi perhatian Pak dari tim? Ya kita cuma melihat ada perbaikan tempat-tempat seperti misalnya insekuler ya, harus sesuai tata letak yang benar betul sama pencucian peralatan itu aja. Sama kita panggil beberapa supplier yang mau ngirim produk ke SPPG. Dan ya sudah mengajukan SEAS. Karena SEAS itu ada banyak persyaratan. Jadi dari persyaratan itu masih proses di Dinas Kesehatan Kabupaten Kota di Kabupaten apa nih? Kabupaten Mojokerto. Tadi kita sudah asistensi dengan dinas, mereka sudah mengajukan. Cuma mereka masih proses untuk persyaratan. Berarti belum ada. Iya, tapi udah mengajukan. Kalau untuk ahli gizinya ada? Oh lengkap, semuanya lengkap sini. Ada ahli gizinya, ya. Malah lebih dari satu ahli gizi. Dan di sini ada kepala SPPG-nya kan, ya ada akuntannya sesuai SOP-nya BGN. Sarplasnya juga lengkap semua, Pak ya? Apa? Sarplasnya di dalam tadi. Oh ya, ini sebenarnya menurut kriteria atau standar nih SPPG-nya bangunan segala macam udah baik, udah bagus ini. Tata letak semua ya, ruangan dari mulai penerimaan bahan baku sampai dengan proses pendistribusian sudah baik, ruangannya cukup luas dan bersih. Cuman kita nggak tahu kan terjadinya keracunan pangan ini kan banyak faktor, bukan aja di SPPG gini ya. Jadi mulai dari SPPG pengolahan sampai pendistribusian sampai dengan diterima sekolah juga itu menjadi ada celah untuk penyimpanan pangan. Jadi bukan satu titik di sini aja. Tapi nggak jauh berbeda keracunan pangan ya. Memang ada beberapa faktor risiko yang mempengaruhi, bukan hanya satu. Gitu aja. Ya. Kalau yang di Cirebon itu dimasak jam 2. Lebih baik. Di sini 2 jam udah kelar, oh. Hebat. Ada 2 tahap. Ya, nah itu tadi saya masih mempelajari celahnya itu ada di mana, apakah di penerimaan bahan baku ya, ataukah di pemasakan, atau pendistribusian, atau di penerimaan manfaat di sekolah. Itu yang karena hasil labnya belum ada. Kalau idealnya itu didistribusikan jam berapa dimakan? Sebenarnya semua yang memenuhi syarat pangan itu dikonsumsi kurang dari 4 jam, maksimal 4 jam tuh sudah konsumsi. Oke? Setelah itu sudah
potensi basi begitu. Tergantung penyimpanan. Karena kan kandungan pada makanan ya, pangan itu kan bermacam-macam proteinnya. Yang paling cepat kadaluarsa kan di protein yang cepat rusak. Makanya kalau misalnya ada suatu penyimpanan sesuai SOP, mungkin lebih dari bisa 4 jam. Misalnya di suhu minus ya, storage gitu ya, itu bisa ya. Yang ini kan yang kadang lalai itu dalam penyimpanannya itu tidak sesuai SOP dan lebih dari 4 jam. Jadi bahwasannya memang kita ada suatu, memang ada tusi kita sebagai pembinaan ya. Dari hasil yang dilakukan juga oleh dinas kepanjangan kami sudah bagus ya. Cuman kami kan hanya menambahkan sebenarnya pengawasan tingkat yang rutinnya seperti apa, yang rutin kan harus rutin seperti apa di sini, itu aja. Dan koordinasinya seperti apa lintas sektornya. Iya. Hasil investigasi. Iya, nanti kami diantar kementerian lintas sektor akan ada suatu rekomendasi tentunya dengan kejadian seperti di daerah-daerah lain. Siap. Ya, oke ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.